Temuan jasad polisi menggegerkan publik di Lombok Barat. Polisi mengusut sebab kematian. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh warga yang tengah mencari ayam peliharaannya dalam kondisi tergeletak di tanah di antara pepohonan. Usai diotopsi, jasad korban langsung dimakamkan di Desa Bonjeruk, Lombok Tengah. Polisi masih melakukan atau masih menyelidiki penyebab kematian korban. Dia anggota polisi, Pak. Kemarin dari hasil pemeriksaan luar, dari hasil identifikasi yang sementara kita sudah lakukan, ada kemiripan, ada identik. Nanti kalau untuk kepastiannya ini kita juga nunggu hasil otopsi terkait penyebabnya akan kita sampaikan. Setelah penemuan jasad, tim Inafis Polres Lombok Barat melakukan olah tempat kejadian perkara di Desa Nyur Lembang, Jembatan Gantung, Lembar, Lombok Barat. Tepatnya di sebuah kebun berjarak 50 meter dari rumah korban. Polisi merasa aneh jika warga tak mencium bau tak sedap sejak Brigadir Esko Faska Reli, anggota Intel Polres Lombok Barat hilang kontak Selasa 13 Agustus 2025. Pasalnya, lokasi TKP dekat dengan permukiman warga. Namun, warga mengaku tak mencium bau menyengat, mencurigai apapun di kebun kosong tersebut. Baunya itu keluar ketika rame-rame. Udah ketemu jasadnya. Kalau kemarin-kemarin udah ya enggak ada baunya. Apalagi ini kan dekat. Iya, dekat sekali, Bu, ya. Enggak ada bau-baunya. Kalau ada bau pasti kita curiga. Informasi terkini terkait penemuan jasad di Lombok Barat kita segera tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selamat siang, Fitri. Diduga jasad yang ditemukan adalah polisi. Apakah benar informasi tersebut? Ya, Imran dan juga saudara, memang benar jasad yang ditemukan warga di Desa Nyur Lembang, Lombok Barat adalah anggota kepolisian dari Intel Polres Lombok Barat bernama Brigadir Esko Faskarli, berusia 29 tahun dan memang tercatat sebagai anggota kepolisian di Polres Lombok Barat, termasuk juga istri korban adalah anggota polisi di Polres Lombok Barat. Ini sudah terkonfirmasi oleh semua aparat kepolisian yang kami konfirmasi di Polres Lombok Barat dan juga di Polda NTB, memastikan bahwa yang bersangkutan adalah resmi merupakan anggota kepolisian dari Polres Lombok Barat. Imran. Baik, berarti sudah terkonfirmasi bahwa jenazah yang ditemukan merupakan jenazah polisi yang bertugas di Polres Lombok Barat. Lalu, apakah sudah ada petunjuk soal penyebab kematian korban? Sampai hari ini memang aparat kepolisian masih melakukan pendalaman penyelidikan dan juga kami mendapat informasi bahwa kasus ini selain ditangani oleh Polres Lombok Barat, Polda NTB juga membantu proses penyelidikannya karena memang kami langsung bertanya kepada Direskrim Polda Nusa Tenggara Barat di tempat saya melaporkan hari ini bahwa pihak penyidik dari Direskrim Polda Nusa Tenggara Barat membantu proses penyelidikan dari kasus temuan jenazah aparat kepolisian ini. Dan ini memang sampai saat ini proses pendalaman kasus ini masih dilakukan. Hanya saja memang kami masih menunggu pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan kasus ini. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa sejauh ini aparat kepolisian juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk pihak yang menemukan pertama kali dari jenazah korban Brigadir Esko ini. Dan kami mendapatkan informasi juga bahwa yang menemukan pertama kali jenazah ini adalah mertua dari korban sendiri. Dan saat ini memang aparat kepolisian masih melakukan upaya pendalaman kasus ini dan juga kemarin kami mendapatkan informasi bahwa rapat koordinasi dilakukan di Polda NTB dengan pihak Polres Lombok Barat untuk memastikan kasus ini bisa ditangani dengan baik karena menyangkut dari anggota kepolisian di Nusa Tenggara Barat ini. Dapat saya informasikan juga kepada Anda, Imran, bahwa aparat kepolisian yang menjadi korban dugaan pembunuhan sudah ada 2.
selain dari Brigadir Esko dan juga adalah Brigadir Nur Hadi yang dilaporkan meninggal dunia akibat dugaan pembunuhan yang ada di Gili Trawangan. Ini menjadi atensi penting dari Polres Lombok Barat dan juga Polda Nusa Tenggara Barat untuk mengecek anggotanya yang berada di lapangan, terutama seperti yang dilakukan oleh Brigadir Esko ini adalah penugasan yang dilakukan di wilayah Sekotong, Lombok Barat. Dan memang aparat kepolisian selalu mengecek, memantau apa yang dilakukan oleh anggotanya. Dan untuk kasus ini memang masih dilakukan pendalaman oleh aparat kepolisian untuk memastikan apakah benar korban memang merupakan korban pembunuhan, karena memang beberapa catatan ada banyak kejanggalan, misalnya seperti tali yang menggantung korban, sementara tali tersebut terikat di leher korban dan kemudian korban tidak menggantung di pohon seperti yang ditemukan oleh warga, sudah berada di bawah begitu. Dan juga ada beberapa kejanggalan lain, misalnya ketika korban dilaporkan hilang pada tanggal 13 Agustus 2025, kemudian tidak ada sama sekali bau menyengat di wilayah tempat ditemukan korban. Padahal jarak dengan TKP atau tempat ditemukan jenazah korban adalah berdekatan dengan pemukiman warga. Dan juga hanya berjarak 50 meter dari rumah korban. Ini yang menjadi catatan dari tim penyidik Polda Nusa Tenggara Barat dan juga Polres Lombok Barat untuk menemukan apa penyebab dari kematian Brigadir Esko. Dan juga kami mendapatkan informasi dari Direskrimum Polda Nusa Tenggara Barat bahwa ditemukan luka akibat benda tumpul. Ini juga menjadi petunjuk bagi polisi untuk menentukan apa sebenarnya yang terjadi pada aparat polisian atau anggota polisian yang ditemukan meninggal dunia di wilayah Lombok Barat ini. Imran. Baik, hingga saat ini polisi masih terus mendalami kasus ini termasuk dengan menggali keterangan dari sejumlah saksi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati yang melaporkan dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.